Baik, kita beralih pada slide selanjutnya. Pada slide terdapat 4 gambar. Coba disebutkan gambar apa saja yang terdapat pada slide di depan. Ada borak sama formalin. Lalu bakso, ayam. Lalu apa sih keterkaitan dari 4 gambar yang tertera pada slide di depan? Biasanya bakso itu mengandung boraks, Bu. Lalu Pada saat ini banyak ditemukan pedagang-pedagang yang curang, terutama dalam hal pangan, seperti mengawetkan mie ayam itu yang belum diolah dengan formalin. baik, benar. Pada saat ini banyak sekali ditemukan penyalahgunaan penggunaan boraks dan formalin yang digunakan pada pengawetan makanan. Fenomena yang sering kita temukan pada kehidupan saat ini adalah penyalahgunaan penggunaan boraks dan formalin yang digunakan pada bahan makanan. Setiap tahunnya, Dinas Perdagangan juga Dinas Kesehatan rutin melakukan operasi pasar guna mengecek bahan makanan yang ada di pasaran apakah bahan tersebut mengandung boraks atau formalin. Jika dikaitkan dengan materi asam basa, boraks dan formalin ini termasuk ke dalam kelompok basa. Sebenarnya kita bisa menguji dengan cara yang sederhana bagaimana suatu larutan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok asam maupun kelompok basa. Aku mau tanya, Ya, bagaimana silakan. cara mengetahui bahwa suatu larutan tersebut bersifat asam dan basa? Nah, maka dari itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara kita mengetahui suatu larutan itu termasuk ke dalam larutan asam ataupun larutan basa. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mampu menyebutkan produk asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengaitkan materi asam basa dengan setiap unsur dalam komponen SETS. Dan yang ketiga, mampu membuat produk yang terintegrasi dengan materi asam basa. Selanjutnya ada penjelasan dari indikator. Tadi kan sudah ditanyakan oleh teman kalian, bagaimana sih cara mengetahui larutan tersebut termasuk larutan asam atau basa? Diketahui dengan diperlukannya indikator untuk mengidentifikasi kelompok senyawa di dalamnya termasuk ke dalam asam ataupun basa. Siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan indikator itu? Saya, Bu. Baik, silahkan. Indikator merupakan zat-zat yang memiliki warna tertentu pada pH tertentu. Baik, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Indikator adalah suatu zat yang memiliki warna tertentu pada pH tertentu. Indikator ini sendiri ada beberapa jenis. Di antaranya ada indikator universal, kertas lakmus, pH meter, larutan indikator, dan indikator alami. Pada pertemuan pagi ini kita akan membahas lebih dalam mengenai indikator alami. Indikator alami ada beberapa jenis, yaitu indikator dari bunga sepatu, kol ungu, bunga talang, kulit manggis, daun pacar, bugenvil, kunyit, dan kulit buah naga. Setiap indikator alami ini memberikan respon yang berbeda jika direaksikan dengan larutan asam maupun larutan basa. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Langsung saja ya, kelompok pertama Dina Safitri dan Nur Hikmatul, kelompok kedua Revionita dan Mafiana Fiana. Ibu juga akan membagikan LKPD satu kelompok satu ya. Silahkan kerjakan LKPD-nya sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam LKPD. Silahkan LKPD yang sudah Ibu bagikan kalian kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di LKPD. Bisa dilihat terlebih dahulu LKPD-nya.
Dibuka lagi sampai halaman judul percobaan. Coba dibuka sampai judul percobaan. Nah, ibu kan sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Iya Bu. Indikator alami tadi juga ada beberapa jenis. Nah, kalian pilih satu indikator alami yang nantinya kalian uji dengan larutan asam dan larutan basah. Ibu akan membagikan kalian praktikum kit yang sudah berisi larutan asam, larutan basah, serta indikator. Silahkan kalian memilih sendiri. Bisa diamati terlebih dahulu. Di situ ada satu indikator alami, larutan basah, dan larutan asam. Nanti kalian reaksikan dan kalian tulis hasil dari pengamatan kelompok kalian. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak tahu, silahkan ditanyakan. Ibu kasih kalian waktu 25 menit untuk waktu pengerjaan. Apakah kurang waktu 25 menit yang Ibu berikan? Cukup. Baik, silahkan dikerjakan. Untuk kelompok 1, apakah ada kendala dalam pengerjaan LKPD-nya? Ini Bu mau tanya. Ya, silahkan tanya apa. Untuk keterkaitan boraks dengan teknologi itu maksudnya bagaimana Ibu? Itu bisa kalian isi dengan cara pembuatan boraks. Kan cara pembuatan boraks itu terdapat teknologi yang menyertai. Oh. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah Bu. Baik, silahkan dilanjutkan. Iya Bu. Untuk kelompok 2 sendiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, belum ada Bu. Oke, nanti jika ada yang masih dibingungkan silahkan ditanyakan ya. Siap. Bu, ini diapain Bu? Ini taruh sini. Iya. Itu buat nguji larutan asam basahnya. Jadi larutan asam itu kamu pindahkan terlebih dahulu di tabung kecil, baru uji dengan indikator. Asam itu yang mana Bu? Ini dipindah dulu. Iya, pindahkan terlebih dahulu. Secukupnya saja. Jika sudah, lalu langsung ditetesi dengan indikator alami yang sudah kalian pilih. Berapa perbandingannya Bu? Bebas. 3 tetes saja. Dicoba 3 tetes dulu. Dikocok-kocok. Teteskannya langsung di tengah ya. Coba ditetes di ulang. Nah, sudah. Bagaimana kelompok 1? Apakah terjadi perubahan warna? Ini berubah Bu. Iya Bu. Silahkan dituliskan di LKPD kalian. Baik Bu. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah didapatkan hasilnya? Proses Bu sulitnya. Baik, pelan-pelan saja. Iya, kuning cerah. Ada perbedaan warna Ada Bu. dari warna sebelumnya dan sesudah? Ini tadi yang ini Basah tadi putih jadi kuning. terus yang asam Asam jadi putih ya? Kuning. Kekuningan. iya kekuningan. Memang. Silakan dituliskan di LKPD. Perubahan warnanya ditulis ya. Sudah Bu.
ngajinya. Iya. Waktu pengerjaan kurang 5 menit lagi ya. Baik Bu. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah Bu. Sudah enggak? Siap. Sudah siap. Sudah selesai semua kan? Sudah. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil dari praktikum sederhana yang sudah kalian lakukan. Kelompok 2 terlebih dahulu silahkan. Ya, baik Bu. Judul produk yang kelompok kami pilih adalah indikator alami dari buah naga. Ini apa? Alat dan bahan yang diperlukan untuk alatnya menggunakan pipet tetes dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahannya membutuhkan buah naga, larutan lemon, dan larutan deterjen. Selanjutnya rincian kegiatan dijelaskan oleh Diana. Ya, baik. Untuk rincian kegiatannya yaitu kita mencampurkan larutan indikator, diteteskan pada masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan deterjen dan larutan lemon. Untuk larutan deterjen, karena dia basah, dia akan merubah dari warna putih akan menjadi ungu muda jika diteteskan dengan larutan indikator dari buah naga tadi. Kemudian untuk larutan lemon, dia kan asam, maka dia berubah warna dari putih Putih ke kuningan ke pink ungu. Kemudian untuk perkiraan biayanya yaitu 14.000 dan waktu pelaksanaannya hari ini pada hari Minggu 20 Desember 2020 dan penanggung jawabnya yaitu ketua kita Regionita Sari Afandi. Untuk kekurangan dari percobaan ini yaitu indikator ini tidak memiliki trayek pH yang spesifik, dan untuk kelebihannya dapat dibuat dengan cara yang sederhana dan bahan-bahan yang didapat dari bahan alami, jadi mudah didapatkan. Sudah Bu. Beri aplaus untuk kelompok 2. Lalu kita pengerjaannya. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 1, judul produk kelompok yang dipilih adalah indikator alami dengan menggunakan kunyit. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk alatnya pipet tetes dan tabung reaksi. Untuk bahannya kunyit, larutan lemon sebagai senyawa asam, dan larutan air sabun sebagai senyawa basah. Rincian kegiatan yang pertama, larutan indikator diteteskan pada masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan deterjen dan larutan lemon. Pada larutan deterjen terjadi perubahan warna dari kuning kunyit menjadi merah bata, sedangkan pada larutan lemon yang bersifat asam berubah warna dari kuning kunyit menjadi kuning cerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Untuk perkiraan biaya yang kami pakai yaitu sebesar 8.000. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dari praktikum ini yaitu hari ini Minggu tanggal 20 Desember 2020 dan penanggung jawabnya adalah saya yaitu Dina Safitri. Kemudian untuk kekurangan yang dirasa kelompok kami dalam praktikum ini yaitu tidak memiliki trayek pH yang spesifik
Kemudian untuk kelebihan dapat dibuat dengan bahan alami dan cara yang sederhana. Sudah? Sudah. Beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, saya rasa untuk pembelajaran indikator ini cukup.